Selamat pagi semua ya. Ini ada TV 24 in Polytron. Kerusakannya seperti ini ya. Ini garis vertikal tanpa ada keluar gambar ataupun video yang bisa ditampilkan ya. Untuk kerusakan dan jenis modelnya, teman-teman bisa lihat sendiri di bagian belakang. Bentar saya geser dulu ya. Nah, ini untuk jenis tipe dan modelnya. Oke, sebelum kita bongkar, kita lihat intro berikut ini. Saya masih penasaran ya. Saya tes ulang ya untuk kerusakannya supaya lebih jelas lagi sebelum saya bongkar. Nanti kita sama-sama kita cek apa yang menjadi masalah. Mari kita cek dulu untuk tegangan Pin 12 volt ya, yang ke Ticon ataupun ke panel. Saya atur dulu meternya ya. Dimana supaya bisa kelihatan. Oke lah, begini ya. Oke, kita nyalakan dulu TV-nya. Sebentar ya. Nah, ini TV sudah nyala. Lalu kita mulai dengan pengukuran tegangan ke panel ataupun ke Ticon-nya ya, timing controlnya. Untuk tegangan Pin 12 volt yang dari mainboard ya, kemari ini dia di sini. Nah, itu terukur 12 volt. Lalu kita ukur kembali tegangan untuk PGH dan PGL ya. Nah, kalau tegangan PGH nya ada di sini ya, nggak begitu kelihatan di ujung sini ya. Ini ada
test point untuk PGH kita ukur di situ. Nah, itu terukur 26 volt. Oke, ini untuk PGH. Kemudian kita ukur tegangan untuk PGL. Nah, sedangkan PGL ada di ujung sini. Ini untuk PGL ya. Ya, ada minus 5 volt. Oke, selanjutnya kita cek untuk tegangan. Kita cari dulu Picom-nya. Ini yang penting-penting ya. Picom ada terukur 7 volt ya. Ini untuk Picom. Terus untuk 3,3 udah jelas pasti masuk lah ya. Saya rasa tegangan yang lain nggak perlu kita ukur, cuman yang perlu kita ukur lagi ini yang jadi pertanyaan kita, ini yang jadi masalah yang mana kan gitu ya, mainboardnya bermasalah atau yang panelnya yang bermasalah ya. Jadi untuk cek semuanya, kita cek dulu tegangan output dari LVDS dari mainboard ini ke Ticon. Di sini letaknya ya, ini ada titik test point, kita ukur satu persatu. Kalau ini biasanya kalau yang mainboard yang normal ya, dia akan ada keluar tegangan minimal 0, sekian ya. Oke, untuk memastikan kalau mainboard itu benar-benar tidak ada masalah ya. Dari test point pertama ya ada terus tegangan, selanjutnya 0 ada ya, walaupun 0, sekian. Ini untuk 12 volt tadi ya. Ini kebanyakan 0 sih memang ya. Ya, ini ada tegangan 1, sekian. Oh, yang 0 tadi dia ini ya, dia tidak berfungsi, ataupun dia tidak ada jalur ke situ ya, tidak ada jalur tegangan. Jadi intinya yang kita ukur tadi ini dari mainboard, tegangan outnya ini saya bilang sih normal, biasa, dan tidak ada masalah. Jadi ini memang serba sulit ya untuk menentukan mana yang rusak ini sebetulnya. Kalau tegangan PGH dan PGL itu off, tidak keluar, kemungkinan ada jalur yang mau kita potong ya, kita cut. Tapi ini tegangannya semua keluar. Jadi ini kecurigaan saya masalahnya ada di panel kacanya. Jalur ke panel kaca itu ada yang putus, terutama jalur untuk ke cok ya. Beda cok dan cok. Ini kalau cok dia pakai ini apa namanya, ya, kupingan. Kalau ini dia memang pakai kupingan juga, tapi dia langsung ke kacanya, makanya disebut dia cok. Oke, saya akan coba membuka casing panel ini ya, lalu kita coba tes untuk menyalurkan tegangan PGH dan PGL ke panel kaca. Apakah benar-benar dia itu memang putus? Ya, saya buka dulu. Ini sudah saya persiapkan ya untuk pengambilan tegangan PGH dari bawah sini ya, dari papan Ticon-nya. Ini pakai sehelai kawat tembaga yang halus ya. Ini sudah saya salurkan atau saya solder kemari ke
jarum multitester ya ke dalamnya. Jadi nanti bila dinyalakan dia akan kelihatan di sini ya. Untuk tegangan PGH ini hanya contoh, saya ambil tegangan PGH, sedangkan PGL-nya saya tidak ambil ya, karena nanti ini bukan saya lanjutkan ya, ini bakal saya ganti panelnya ya, ganti layar ya. Oke, kita coba dulu, nyalakan dulu. Nah itu ya, tegangan PGH sekitar 28 volt. Nah selanjutnya untuk test pointnya dia ada di sini. Untuk data tegangan COG cok, ya, saya zoom dulu. Oke ya, kita coba kasih tegangan ke ini titik yang pertama ya. Lalu kita perhatikan panelnya, layarnya. Ini dia ya, saya kasih tegangan untuk test point yang pertama. Nah itu reaksinya, sebentar dia langsung hilang ya. Itu karena hanya tegangan PGH dan tegangan PGL nya belum ya. Kita ulang lagi ya, ulang lagi, tadi gambarnya kegedean. Oke, saya nyalakan dulu. Nah sudah nyala seperti itu. Lalu kita kasih tegangan ke titik test point yang pertama. Ini barangkali letak PGH nya di sini barangkali ya, saya lupa. Nanti kalau cari keterangan silakan cari di channel yang lain. Nah itu ketika saya kasih tegangan PGH, ini dia reaksinya ya. Oke, mungkin hanya itu sebagai contoh ya. Jadi kenapa saya nggak lanjutkan, saya nggak punya ini untuk menyambung jalur yang putus ya. Kalau kita solder dengan timah biasa dia nggak akan lengket. Jadi dia barangkali pakai apa namanya itu ya, ada alat khusus ya, saya nggak tahu namanya. Saya pernah dengar tapi memang saya belum pernah beli, belum pernah coba. Jadi intinya tegangan PGH dan PGL nya putus ya, yang ke panel ini. Jadi nggak saya lanjutkan, saya akan coba untuk langsung mengganti panelnya. Yuk kita ganti dulu panelnya. Nah ini sudah saya persiapkan ya, panel bekas second tapi masih bagus. Saya letakkan seperti ini aja ya sebagai contoh, karena ini perlu ada yang dibuang lagi ya, karena ini agak beda, dia pakai cop ya, kayak pakai IC kupingan. Ini dia ada 2 buah, jadi nanti perlu ada yang di ini lagi ya. Oke, saya pasang dulu untuk kabel LPDS nya. Ini bekas punya sub ya panelnya, saya rasa sama ini Inolog dengan panel yang ini.
Nah, mudah-mudahan udah bisa. Ntar saya benerin dulu ya. Nah, oke. Kita coba untuk nyalakan TV-nya. Setelah kita ganti panel ataupun layar, yuk kita nyalain dulu. Nah, itu dia, keluar logo Polytron. Jadi hanya itu yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini ya. Ambil manfaatnya bila ada, kalau tidak penting ya nggak apa-apa ya. Terima kasih udah nyimak dari pagi, dari tadi sampai sekarang ya. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat untuk kita yang sedang belajar ya. Untuk kita yang sedang belajar saya bilang. Dan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan dan di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.